Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kasus pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita saat ini kembali menjadi perbincangan setelah film yang menceritakan kisahnya dirilis. Ramainya perbincangan terkait kasus Vina membuat keberadaan 3 pelaku yang buron sejak 2016 silam kembali disorot. Bahkan kini Barreskrim Polri turut membantu proses pencarian terhadap 3 buronan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina di Cirebon. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo saat dihubungi pada Kamis 16 Mei mengatakan pihaknya menurunkan tim untuk membackup Polda Jawa Barat. Meski begitu, Johandani belum merinci lebih lanjut terkait proses penyelidikan dan perburuan terhadap pelaku tindak pidana ini. Adapun Polda Jabar sudah merilis daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina. Mereka yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Julius Abraham Abbas memastikan ketiganya tidak ada kaitannya dengan keluarga anggota polisi. Hal yang jadi kendala penangkapan ketiganya adalah identitas asli mereka yang tidak begitu jelas. Julius dalam keterangan pada Selasa 14 Mei mengatakan, saksi hingga pelaku lain yang diperiksa polisi tak mengetahui persis identitas 3 buronan tersebut. Polda Jabar memastikan tidak ada upaya menyembunyikan ketiga pelaku. Adapun dari identitas yang disebar polisi, ketiga pelaku berasal dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Diperkirakan mereka kini berusia 28 hingga 31 tahun. Pengacara Hotman Paris Hutapea akhirnya menemui keluarga Vina setelah kasus pembunuhan sadis ini kembali mencuat ke publik setelah 8 tahun. Dalam keterangan pada Kamis 16 Mei di Jakarta Barat, Hotman mencurigai ada oknum polisi yang ikut bermain. Menurut Hotman, oknum tersebut diduga mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP. Dijelaskan oleh Hotman bahwa pada pemeriksaan awal, 8 tersangka yang kini sudah divonis mengaku ke polisi ada 3 orang yang belum ditangkap. Namun saat pelimpahan berkas ke kejaksaan, 3 pelaku tersebut tak dimasukkan ke dalam berkas kasus. Hotman berujar pengubahan berkas tersebut seolah-olah menyangkal keterlibatan 3 orang DPO. Lebih lanjut, Hotman juga menilai kepolisian sejak awal kurang serius menangani kasus sadis ini. Ia meyakini pengakuan dari 8 pelaku lainnya bukanlah karangan semata. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman lantas meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk turut andil menyelidiki kejanggalan pada berkas awal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun saat ini polisi kembali melakukan upaya pencarian terhadap 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yang masih buron. Ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Ya. Dan yang jadi dibawa kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu halangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa BAP di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat penyitaan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang itu. Ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting ya, boleh diceritakan ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya.
Mengatakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia sekarang polisi. Satu pelaku pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Eki kini ternyata sudah bebas dari penjara. Kabar ini pun dibenarkan oleh Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Namun rupanya kabar kebebasan pelaku bernama Saka Tatal ini menimbulkan kekhawatiran keluarga Vina. Kakak Vina, Marliana, dalam keterangannya pada Kamis 16 Mei mengatakan, pelaku bisa saja jadi ancaman bagi keluarga. Meski belum ada tanda-tanda ancaman yang nyata, namun Marliana tetap merasa was-was. Adapun Saka Tatal divonis 8 tahun 3 bulan penjara oleh pengadilan. Vonisnya lebih ringan, lantaran Saka Tatal kala itu masih di bawah umur. Adapun saat ini keberadaan Saka Tatal tengah dicari oleh polisi. Polisi berniat untuk menggali informasi mengenai Andi, Dani, dan Peggy alias Peron yang masih buron hingga kini. Kejadian yang menewaskan Vina Dewi Arsita atau Vina rupanya pertama kali diberitahukan oleh pelaku sendiri kepada keluarga korban. Hal ini diungkapkan oleh kakak Vina, Marliana, saat bertemu dengan pengacara Hotman Paris Hutapea di Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei. Kepada Hotman, Marliana mengaku seorang pelaku yang masih di bawah umur kala itu mengatakan bahwa Vina masuk rumah sakit karena kecelakaan. Meski begitu, Marliana tak begitu mengetahui sosok pelaku yang memberitahukan informasi ini ke pihak keluarga. Atas informasi tersebut, ayah dan kakek Vina segera berangkat ke rumah sakit dan menjumpai korban untuk terakhir kali sebelum meninggal dunia. Marliana mengatakan saat kejadian adik bungsunya dan kekasihnya Eki izin untuk bermain. Setelah itu, Marliana dan keluarga tak tahu soal kabar Vina dan Eki hingga akhirnya datanglah pelaku sekitar pukul 12:30 dini hari. Adapun saat ini polisi tengah melakukan upaya pencarian terhadap 3 pelaku yang belum tertangkap. Terkait upaya pencarian ini, Polda Jabar turut dibantu oleh Bareskrim Polri. Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4. 4 orang. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2. Almarhum? Bungsu. Paling umur berapa dia pada kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini? Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Iya. Nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal. Berapa lama kemudian? Di jam 12:30 malam. Malam itu juga? Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu bapak. Ada, bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Iya, nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke. Kemudian terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja. Emang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum? Iya, masih. Tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok? Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.